Mapasikarawa itu adalah salah satu prosesi penting dalam adat pernikahan di Bugis Makassar, khususnya Bugis ya, Bugis Mapasikarawa namanya. Yaitu prosesi ketika akad nikah sudah selesai dan kedua mempelai dinyatakan kemudian sah sebagai suami istri, maka setelah prosesi ijab kabul itu keluarga mempelai laki-laki itu akan menuntun mempelai laki-laki masuk ke dalam kamar menemui mempelai wanita. Nah, dalam prosesi itu biasanya dia harus melewati rintangan. Banyak kerabat-kerabat mempelai wanita yang biasanya menutup pintu kamar dan baru bisa dibolehkan masuk ketika pihak mempelai laki-laki menyerahkan seserahan atau bisa berupa uang logam, bisa berupa gula-gula yang dihambur, kemudian mereka berebutan. Nah, pada saat mereka lengah, pintu kamar itu kemudian akan bisa dibuka dengan mudah. Nah, begitu masuk, prosesi Mapasikarawa itu kemudian dilanjutkan. Nah, di mana seorang yang dituakan oleh pihak mempelai laki-laki atau bisa juga imam itu menuntun tangan mempelai laki-laki untuk melakukan sentuhan pertama kepada mempelai wanita. Nah, sentuhan pertama itu juga ada prosesnya, ada adab-adabnya. Ya, biasanya sentuhan pertama itu dilakukan pada ubun-ubun, itu agar filosofinya agar si wanita ini selalu taat, selalu tunduk kepada suaminya. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi memegang area di atas dada, antara leher dengan dada, ya, dada. Nah, ini adalah simbol dada, itu kan simbol kesuburan, simbol makanan, simbol rezeki. Jadi air kan mengalir di tenggorokan. Jadi itu adalah simbol agar dalam pernikahan mereka nantinya mereka akan selalu dilimpahi oleh rezeki yang melimpah, rezeki yang melimpah. Nah, kemudian prosesi dilanjutkan dengan memegang ibu jari, apalagi saling memegang jari, ya, menyentuhkan ibu jari. Nah, ini juga ada filosofinya, ya. Filosofinya ini biasanya agar keduanya akur, ya, keduanya dalam menjalankan kehidupan ini selalu kompak, selalu akur. Nah, itu filosofi saling menyentuhkan ibu jari. Dan yang terakhir adalah jabat tangan, di mana si perempuan mencium tangan suami yang sudah sah sebagai suami, jadi bisa dikatakan suami, dan mempelai pria itu mencium ubun-ubun istri. Nah, ini prosesi Mapasikarawa itulah kemudian dinyatakan usai. Nah, biasanya sih ada lagi prosesi lanjutannya, itu saling berdiri cepat dan saling menginjak, berlomba-lomba untuk menginjak kaki. Itu juga untuk sebenarnya filosofinya agar siapa yang lebih cepat, lebih cekatan, lebih cepat berdiri dan menginjak kaki, maka dia akan yang menguasai kendali rumah tangga. Nah, ini adalah prosesi-prosesi yang dalam adat Bugis pra-Islam sebenarnya, tapi ini tetap disesuaikan dengan ketika Islam datang, ini tetap menyesuaikan diri, melakukan sinkretisasi dengan ajaran Islam, sehingga kemudian ini diadopsi. Karena itu kan menggambarkan, prosesi Mapasikarawa ini menggambarkan bahwa seorang pria itu baru bisa memegang istrinya, mempelai wanita untuk pertama kalinya ketika sudah sah
sudah ijab kabul dan sudah kemudian dinyatakan sah secara agama, dia adalah muhrim dari pada si mempelai laki-laki. Nah, itu prosesinya. Nah, saya kira prosesi di setiap suku itu ada. Nah, kalau kayak di Betawi itu kan prosesi itu dilakukan, ada namanya adat palang pintu. Palang pintu itu di mana seorang mempelai laki-laki harus melewati beberapa jawara dalam pertandingan silat, harus melumpuhkan para jawara itu untuk kemudian mendapatkan istrinya. Ini filosofinya adalah bahwa pernikahan itu tidak mudah, mengarungi beduk rumah tangga itu tidak mudah. Maka ketika kau mendapatkannya, pertahankan. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan tentang adat Mapasikarawai ini. Yang jelas adat Mapasikarawai ini saya kira masih sangat relevan dengan ajaran-ajaran Islam, meskipun dia adalah adat yang berlaku sebelum Islam datang atau pra-Islam, tapi dia kemudian dipertahankan karena tetap relevan dengan ajaran-ajaran agama yang kita anut. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.